channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 176. Zakari sedang rapat dengan eksekutif senior grup ketika dia menerima telepon Henry. Dia mengangkat tangan untuk menghentikan pria itu berbicara dan mengangkat telepon. Sudah mulai. Ayah, rencana Jasper dimulai. Trader saham kita harus berada di posisinya sekarang. Henry berbicara dengan gelisah. Zakari, seorang pria yang jarang kehilangan ketenangannya, merasakan emosinya menjadi kacau mendengar kata-kata putranya. Aku sudah menghubungi tim profesional. Bawa Jasper kembali segera. Tidak ada tempat yang lebih aman atau lebih tenang di kota Harbor selain rumah kita. Orang-orang dan peralatan akan menunggunya di sana. Sesaat kemudian, Zakari mengakhiri rapat dan bergegas pergi meninggalkan. Para eksekutif senior di ruangan itu menggaruk-garuk kepala dan terlihat kebingungan. Dalam perjalanan kembali, Zakari mengumpulkan orang-orang sementara dia mengirimi Michael detailnya. Karena mereka telah memutuskan untuk melibatkan Michael dalam hal ini, tidak mungkin mereka mengabaikannya ketika sesuatu terjadi. Zakari efisien. Semua orang yang telah dia persiapkan sebagian besar sudah siap pada saat Jasper, Henry, dan Anna kembali ke keluarga Law Manor. Manajer yang memimpin tim adalah Zack, seseorang yang pernah ditemui Jasper sebelumnya. Halo Tuan Lin, saya akan menjadi manajer yang memimpin tim trader saham ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengikuti instruksi Anda. Zack segera berjalan untuk berbicara ketika dia melihat Jasper. Manajer yang berpikiran cepat, bekerja dengan bersih dan bertindak alih-alih berbicara ini meninggalkan kesan yang baik pada Jasper. Kami sudah bekerja sama sebelumnya. Jadi sama saja seperti dulu. Jalankan instruksiku secepat dan seefisien mungkin. Serahkan semuanya padaku, kata Jasper sambil menjabat tangan Zack. Zack menjawab dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Tuan Lin. 15 trader saham di sini adalah tim lamaku. Keterampilan mereka dijamindar. Kami telah menandatangani NDA dengan tingkat tertinggi. Jasper mengangguk. Dia tidak terkejut karena inilah yang telah dia dan Zakari diskusikan. Karena para trader saham akan mengikuti perintah Jasper, secara langsung dapat dikatakan bahwa mereka adalah tangan kiri dan tangan kanan Jasper dalam perang bisnis ini. Yang paling penting bukanlah efisiensi tinggi, melainkan kepercayaan mutlak. Sebelum para trader ini memasuki ruangan, para pengawal keluarga Lau telah mengambil semua ponsel mereka dan memeriksa mereka untuk segala bentuk alat komunikasi. Selain itu, mereka tidak diizinkan untuk melangkah keluar dari Law Manor sebelum misi mereka selesai. Keluarga Lau akan bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan, baik itu asupan atau pengeluaran makanan. Pengawal ditugaskan untuk mengikuti mereka bahkan ketika mereka sedang istirahat di kamar mandi. Tentu saja, mereka juga akan murah hati. Mereka memperoleh, dalam satu hari, apa yang hanya bisa diperoleh orang biasa dalam 3 bulan. Zakari secara khusus membersihkan ruang tamu yang besar untuk pertempuran ini. Ketika Jasper dan Zack berjalan mendekat, sudah ada 15 trader saham yang duduk di depan peralatan yang baru dipasang siap untuk memulai. Melirik layar LED besar di dinding, Jasper memberikan perintah pertamanya untuk perang buka pasar saham kota Harbor. Aku ingin sektor internet diawasi secara ketat mulai sekarang dan setiap perubahan harga saham yang melebihi 3% dilaporkan. Buka posisi jual di bagian bawah Zack. Bagilah dan transfer dana senilai 15 miliar yang disiapkan ke masing-masing akun trader. Lalu biarkan aku mengotorisasinya setelah kau selesai. Dana yang dijanjikan Zakari dan Michael telah tiba lebih awal hari ini dan dana yang ditransfer Jasper dari akunnya di daratan juga telah tiba dengan lancar dengan bantuan John. Pada saat itu, Jasper saat ini memiliki 40 miliar modal di tangannya. 30 miliar berasal dari keluarga Lau sementara dia dan Michael sama-sama menyumbang 5 miliar. 40 miliar ini akan terbukti menjadi senjata Jasper untuk memindahkan semua keuangan kota Harbor sesuai keinginannya. Tim Zack sangat efisien. Dan kurang dari 1 menit setelah perintah Jasper, Zack melaporkan penyelesaian tugas. Setelah memasukkan otorisasi kata sandi ke komputer master dengan otoritas tertinggi, 15 miliar dana kemudian dipecah dan dimasukkan ke masing-masing dari 15 akun trader.
Jantung Zack berpacu saat dia melihat saldo besar di depannya. Bab 177. Sampai saat itu, Zack tidak tahu apa yang keluarga Lau dan Jasper inginkan untuk dia dan timnya lakukan. Namun pemandangan mengejutkan berupa uang tunai 40 miliar menandakan bahwa badai mulai melanda saham Harbor. Dia tidak berani bertanya atau memikirkannya. Membuang semua pikiran yang seharusnya tidak dia miliki. Dia menunggu dengan fokus perintah dari Jasper berikutnya. Saat itu pintu terbuka, Zachary dan Michael berjalan masuk dengan ekspresi serius di wajah mereka. "Bagaimana kabarmu, Jasper?" Zachary bertanya. Jasper menyampaikan informasi yang didapatnya dari Jack. "Weresov sedang berpisah." Zachary bertanya tak percaya. Michael lebih sensitif. Karena dia telah beralih bekerja di industri keuangan. Ini akan mempengaruhi banyak orang. Jasper mengangguk. Dari pemahamanku tentang Weresov, tidak mungkin mereka mau berpisah hanya karena terpaksa. Namun begitu berita itu keluar, maka akan mengakibatkan efek drastis. Apakah ini yang menyebabkan meletusnya gelembung? Michael bertanya. Jasper menggelengkan kepalanya. Itu salah satunya. Tapi kecuali aku salah, alasan lain akan segera muncul. Aku tidak tahu apa itu. Tapi itu pasti akan muncul hari ini. Pada saat itu masa depan akan ditentukan. Sekering yang mengarah ke Perang Dunia Pertama adalah insiden pembunuhan Sarajevo. Ada terlalu banyak kontradiksi dan kekuatan yang saling bertentangan masih menjaga keseimbangan yang rapuh. Namun hanya satu daun yang jatuh yang diperlukan untuk keseimbangan ini jatuh dan hancur. Weresov kehilangan gugatan mereka adalah daun pertama. Dan keseimbangan sudah digulingkan. Itu masih proses yang lambat. Tetapi daun berikutnya tidak diragukan lagi akan memicu longsoran figuratif. One line. Ada perubahan harga saham Arden Tech itu hanya turun 4%. Suara Zack tiba-tiba memotong percakapan Jasper dan lainnya. Ketiganya menoleh untuk melihat layar. Dan di depan mata mereka adalah harga saham Arden Tech pada layar LED besar. Turun 4% berat seolah-olah sedang dipangkas. Pada saat itu, investor kota Harbor belum menyadari badai yang akan datang. Banyak yang hanya berasumsi bahwa itu adalah konspirasi di dalam saham. Namun, orang-orang dengan indera yang lebih tajam mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Terus awasi dan pantau, perintah Jasper tanpa berbalik. Perubahan pertama membawa perubahan kedua dan ketiga. Harga saham Suni Internet turun 3,5%. Harga saham Carefree.net turun 3,6%. Seluruh sektor internet mengalami penurunan keseluruhan sebesar 3%. Indeks Hanselnya terus turun. Saat ini di 17.970 poin. Setelah pembaruan dilaporkan, suasana di dalam ruang tamu yang besar itu perlahan berubah menjadi gugup dan berat. Michael dan Zachary memandang Jasper, menunggu dia bereaksi. Jasper tidak mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, Michael bertanya, harga saham sudah turun Tuan Line. Bukankah kita akan mulai berinvestasi? Belum. Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ini belum waktunya untuk mulai berinvestasi. Tidak mungkin dana dan organisasi yang menganggur yang menangani saham internet ini akan turun tanpa perlawanan. Michael mengerutkan kening. Tapi Tuan Line, jika masa depan sudah ditentukan, akan terlambat ketika kita mulai berinvestasi. Anda dipersilakan untuk mengambil dana Anda. Jika Anda tidak mempercayai penilaianku Tuan Line, jawab Jasper dengan tenang. Michael mengerutkan kening dan berbicara dengan marah. Jadi, kau akan begitu keras kepala? Akan melakukannya. Tetapi aku mencoba untuk berpikir dan membuat keputusan di sini. Saranku yang merasa benar sendiri hanya akan mengalihkan perhatianku. Ekspresi Jasper mengeras atas tuduhan Michael. Kita satu tim sekarang. Jika kita menang kita berbagi kemenangan. Dan jika kita kalah, kita semua menanggung kesalahan. Jika Anda sudah memutuskan untuk memberiku otoritas penuh, maka aku akan sangat menghargainya jika Anda tetap menjadi pengamat yang diam sebagian besar waktu. Tuan Line. Michael menunjuk ke pasar dan tertawa. Pasar saat ini sedang turun. Jika kau tidak mulai berinvestasi, lalu bagaimana jika kita melewatkan kesempatan itu? Mari kita semua luangkan waktu sebentar. Zachary berbicara dalam pengertian dan menoleh ke Jasper dengan ekspresi ringan. Tuan Line mungkin sedikit bingung di sini.
Jasper, bagaimana kalau kau menjelaskannya padanya? Trader. Jasper menunjuk ke pasar dan meninggikan suaranya. Tidak mungkin perusahaan internet hanya berdiri di sana dan menyaksikan harga saham mereka sendiri mulai turun. Tidak ketika dealer mengendalikan saham di setiap perusahaan. Tidak mungkin. Jadi, kau memberitahuku bahwa tidak ada yang melihat penurunan mengerikan di seluruh sektor. Michael mengejek. Tentu saja. Jawab Jasper tanpa ragu-ragu. Tetapi sebagian besar dana mereka ada di pasar saham. Jika mereka ingin keluar, mereka harus menaikkan harga terlebih dahulu. Belum lagi status eksekutif senior dan bos tergantung pada harga saham mereka. Mereka pasti akan bergerak. Saat Jasper selesai berbicara, suara Zack tiba-tiba terdengar. Harga keseluruhan dari seluruh sektor internet baru saja melonjak kembali. Semua harga saham yang baru saja turun, naik lagi pada tingkat yang berbeda. Pasar kembali naik. Bisnis mulai terombang-ambing dan pulih. Kepala Michael tersentak saat dia menatap layar elektronik. Setiap garis hijau yang menunjukkan penurunan telah berubah menjadi merah dan mulai naik. Michael merasa seperti ada tangan yang mencekiknya dan dia tidak bisa berbicara. Pergantian peristiwa telah memberinya pukulan telak. Haha, tidak ada yang perlu dikatakan kali ini ya Mike. Zachary tertawa kecil. Dengan Zachary merapikan situasi, Michael kemudian meminta maaf kepada Jasper. Dia memiliki ekspresi malu di wajahnya. Tetapi dia adalah pria yang tahu kapan harus meninggalkan sesuatu dan melanjutkannya. Maafkan saya Tuan Lain. Saya berbicara tidak pada tempatnya. Saya memang memberimu otoritas ketika datang ke pasar saham, jadi saya seharusnya tidak mencurigai keputusanmu. Ekspresi Jasper menghangat saat dia menjawab dengan lembut. Seperti yang aku katakan. Tuan Lain, kita adalah tim. Anda juga tahu bahwa kita sudah memiliki 40 miliar dana. Tetapi kita berada dalam perang keuangan yang melibatkan ratusan miliar di masa depan. Jadi aku harus memastikan otoritasku untuk memerintah. Saya minta maaf jika saya menyinggung Anda tadi Tuan Lain. Jasper berbicara dengan penuh pengertian dan rendah hati sehingga Michael kehilangan kata-kata. Baik, saya berjanji untuk memperhatikan ucapanku. Jawab Michael dengan kagum. Jasper tersenyum dan melihat Zachary yang berdiri di belakang Michael. Mengacungkan jempolnya. Jasper berbalik untuk menginstruksikan tim Zack. Bersiaplah untuk membuka posisi. Detak jari pada keyboard membuat ruang tamu menjadi hiruk-pikuk dan 15 trader saham profesional segera membuka posisi. Yang diperlukan hanyalah perintah dari Jasper untuk membeli saham apa saja. Dan mereka akan segera memasuki saham Harbor dengan sejumlah besar dana. Bab 179. Pada saat itu, persaingan sengit dimulai di antara orang-orang yang menyaksikan naik turunnya sektor internet di saham Harbor. Sejumlah besar dana memasuki pasar setiap detik. Orang-orang yang sahamnya turun ingin menjatuhkan harga saham, membawa bersama mereka semua saham Harbor dan Hensel indeksnya. Sementara itu orang-orang yang sahamnya naik terus mempertahankan wilayah mereka dan menolak untuk membiarkan harga turun begitu saja. Perang tanpa menggunakan mesiu terus menyebar. Pada saat itu di sebuah villa yang tenang di dalam kota Harbor, bunyi klik dari keyboard terus terdengar. Kennedy menatap layar tampilan dengan serius dan terus memberikan perintah. Tidak jauh dari situ, Rogers duduk diam sambil meminum anggur merah. Kami telah mengumpulkan cukup banyak alat tawar-menawar. Tuan Rogers. Kennedy berbalik untuk memberi tahu Rogers. Rogers meletakkan gelas anggur merah dan melihat ke layar. Senyum main-main tersungging di sudut bibirnya saat dia berbicara. Berita Weresov di Amerika Serikat seharusnya sudah sampai di kota Harbor sekarang. Ya. Kennedy menjawab. Orang-orang yang lebih berpengetahuan seharusnya sudah tahu. Sekarang cukup banyak dana yang mulai masuk ke pasar. Baik, Rogers memutar bahunya dan berjalan ke pintu. Aku akan memberitahu orang-orang di Wall Street untuk mulai bergerak. Akan ada pertempuran seru di sana dalam waktu singkat. Dan aku yakin saham Harbor juga akan segera bergerak. Solo. Orang tua itu tidak berhasil mengalahkan ekonomi kota Harbor 3 tahun lalu. Tapi kali ini, aku akan memastikan ekonomi kota Harbor kehilangan 5 tahun terakhir perkembangannya. Bob meludahinya dengan cemberut ketika dia melihat Rogers pergi untuk menghubungi Quantum Fund Group-nya.
Orang-orang kulit putih dari Amerika Serikat ini baru saja datang ke sini untuk menggali kuburan nenek moyang kota Harbor dan disinilah kita memberi mereka sekop. Kennedy melirik Bob dengan jelas dan berbicara. Leluhur tidak ada di pasar modal. Tetapi jika Anda keberatan Anda bebas untuk pergi. Bob tersenyum malu. Aku tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Semakin mereka kalah semakin bahagia aku. Lagi pula begitulah cara kita mendapat untung. 5 menit kemudian, Baron majalah keuangan yang mendominasi, menerbitkan laporan darurat di Amerika Serikat. Isinya tidak berbeda dengan ingatan Jasper tentang kehidupan masa lalunya. Mereka telah menyelidiki lebih dari 200 perusahaan internet dan menyadari bahwa para eksekutif senior di sana semuanya mulai menguangkan. Kinerja perusahaan mulai turun dan banyak dari mereka di pasar menghadapi dilema kebangkrutan dan restrukturisasi. Dengan laporan yang diterbitkan, opini publik di sekitar Wall Street yang telah diselimuti awan suram, Weresov kehilangan gugatan anti kepercayaan segera meledak. Indera permodalan adalah yang paling sensitif, dan mereka segera memengaruhi pasar saham. Ketiga indeks Amerika Serikat, The Dow Jones S&P 500 dan Nasdaq Composite, anjlok secara drastis. Tanpa peringatan, gelembung.com jatuh di seluruh dunia. Dalam sekejap, triliunan dana berubah menjadi cekikan yang menjengkelkan di pasar saham Amerika Serikat. Dan sejumlah besar dana menghilang ke udara hanya dalam hitungan detik. Banyak orang segera menghadapi kebangkrutan. Tragedi itu menghantam seperti tsunami dan menelan seluruh dunia. Indeks Hensel saham Harbor segera terpengaruh, dan banyak investor segera mencoba mundur. Setiap investor mulai menjual saham mereka dengan kecepatan yang luar biasa karena takut terpengaruh. Namun, mereka sudah terlambat. Cepat. Berapa volume perdagangan sektor internet? Ini 3 kali lebih besar dari 3 menit yang lalu itu terus tumbuh. Indeks Hensel baru saja turun 2000 poin. Pasar saham jatuh. Suara Zack yang panik dan sangat bersemangat segera diikuti oleh instruksi baru Jasper. Buka posisi. Buka posisi. Indeks Hensel turun. Buka posisi sekarang. Bab 180 di pasar berjangka. Seseorang dapat memutuskan apakah mereka ingin membeli atau menjual. Dengan kata lain, untuk mengambil posisi naik atau turun. Itu adalah ide yang sederhana. Mengambil posisi naik berarti Anda yakin indeks saham akan meningkat. Jadi ketika itu terjadi, Anda mendapatkan keuntungan. Mengambil posisi turun berarti Anda yakin indeks akan turun. Jadi ketika itu terjadi, Anda mendapat untung secara keseluruhan. Itu adalah pertaruhan apakah indeks saham akan turun atau naik. Jasper percaya bahwa indeks Hensel akan turun. Jadi dia memilih untuk mengambil posisi turun. Padahal sebenarnya, jatuhnya indeks Hensel adalah tren yang bahkan Tuhan tidak bisa ubah. Tsunami figuratif telah muncul di permukaan laut. Dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan siapapun sekarang adalah berlari setinggi mungkin. Karena menghentikan tsunami tidak mungkin. Dengan kedua Weresov kehilangan gugatan anti monopoli dan artikel Baron. Kesedihan memenuhi pasar saham kota Harbor. Seluruh pasar mulai runtuh. Dan investor retail mencoba melarikan diri. Semua orang menjual saham mereka sendiri. Tetapi di mana mereka akan menemukan investor yang akan mengambil alih pasar pada saat seperti itu? Untuk saham yang akan dijual, terlebih dahulu diperlukan seseorang untuk membelinya atau transaksi tidak dapat diselesaikan tanpa ada yang membeli. Jatuhnya harga adalah satu-satunya hasil. Saham Harbor sekarang dan pasar saham di seluruh dunia menghadapi situasi yang sama. Saham yang tak terhitung jumlahnya turun drastis dan karenanya menurunkan indeks saham secara keseluruhan. Hampir setiap harga saham turun. Banyak orang memegangi kepala mereka dengan tidak percaya pada situasi pasar perdagangan saham Harbor saat ini. Ratapan, isak tangis, jeritan, dan teriakan memenuhi kota. Kejadian itu adalah salah satu kekacauan mutlak. Pada saat yang sama, perusahaan media berusaha untuk melaporkan berita terbaru dari pasar saham secepat mungkin. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa gelembung.com telah meletus. Situasi seperti itu hanya menimbulkan lebih banyak ketakutan. Pemerintah kota Harbor dengan cepat mengadakan konferensi pers darurat yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan segalanya dengan
kemampuan mereka untuk menjamin keamanan dana investor sambil memberikan serangkaian tindakan yang menguntungkan bagi perusahaan internet. Pemerintah Kota Harbor mencoba menggunakan politik untuk menyalakan kembali pasar saham untuk memastikan bahwa ekonomi kota dapat terus berkembang. Namun dengan tren kepanikan yang menyebar ke seluruh pasar, konferensi pers pemerintah Kota Harbor tidak menghasilkan efek apapun. Harga saham terus turun. Penurunan indeks saham melampaui apa yang pernah dilihat siapapun. Seperti mimpi buruk. Itu mengingatkan investor Kota Harbor akan kenangan mengerikan dari tsunami finansial 3 tahun lalu. Setiap warga negara harus membayar dampak ekonomi dari satu distrik. Hasil yang paling mudah dan sederhana adalah bahwa harga pasar perusahaan akan turun terlalu rendah, sehingga menyebabkan arus kas mereka putus dan terakhir perusahaan ditutup. Hal pertama yang terjadi adalah pemecatan karyawan. Setelah kehilangan pekerjaan, karyawan tidak lagi memiliki pendapatan ekonomi dan stabilitas keuangan, seluruh keluarga mereka akan terancam. Terlalu banyak orang akan kehilangan pekerjaan mereka. Dan yang terburuk, serta akibat yang paling langsung, adalah kekacauan sosial. Konsekuensi tragis serupa pernah terjadi di luar negeri sebelumnya. Warga ketakutan. Dalam waktu kurang dari setengah hari perdagangan, indeks Hensel terus turun pada saat pasar ditutup untuk hari itu. Indeks Hensel turun menjadi 14.979 poin. Pada saat itu, semua orang tahu saham Harbor kacau. Mereka yang mengambil posisi naik telah kehilangan segalanya dalam perang ini. Hingga pertahanan mereka yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan. Mereka yang mengambil posisi turun merayakan dengan gembira. Mereka sedang mencicipi buah dari kemenangan mereka. Di Law Manor, Jasper menghela napas panjang saat pasar saham ditutup. Laporkan. Perintah Jasper. Zack memerah karena kegembiraan. Dia tidak pernah merasa begitu gembira selama lebih dari 10 tahun sejak dia mulai bekerja di industri ini.